tanpa memikirkan apa konsekuensinya, aktivitas lainnya. Dan bahkan yang paling parah adalah perjalanan kita masih sangat jauh, teman-teman. Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Om Swastiastu. Saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga keadaannya baik-baik saja dan tetap semangat beraktivitas walaupun di tengah-tengah keterbatasan ruang akibat wabah yang kini masih melanda. Kali ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sharing utamanya kepada anak-anak muda Hindu, yaitu sharing tentang suatu hal yang menurut saya cukup penting dan menarik juga untuk kita bahas, yaitu tentang kesehatan. Ya, siapa sih yang tidak mau sehat? Tentu semua orang ingin sehat. Apalagi di tengah-tengah wabah yang kini masih melanda, tentu kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting dan sangat perlu untuk kita jaga. Kalau menurut saya pribadi, kesehatan itu adalah modal dasar dan utama untuk kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup ini demi mewujudkan cita-cita kehidupan. Nah, tentu berbicara soal kesehatan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Tapi kita bahas dengan sederhana saja ya teman-teman. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa kita tetap mengacu pada pendapat dan keyakinan kita sendiri. Artinya tidak harus memaksakan mengikuti pendapat siapa, itu tergantung dari kita sendiri. Nah, dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah pendapat dan keyakinan saya sendiri. Jika teman-teman sependapat dengan saya, mari kita jalankan bersama. Tapi kalau tidak, itu bukanlah suatu persoalan ya. Oke, sebelum lebih jauh saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu sehat dan apa itu sakit menurut versi saya. Sehat adalah suatu keadaan yang nyaman dan damai yang dirasakan oleh tubuh baik secara fisik maupun secara psikologis. Dan sakit adalah keadaan yang tidak nyaman atau ada keresahan yang dirasakan oleh tubuh ini atau tubuh fisik ini secara fisik maupun psikologis. Nah, di mana sehat dan sakit itu tidak hanya dirasakan oleh tubuh fisik saja, melainkan juga secara psikologis. Lalu bagaimana itu rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh fisik dan bagaimana itu rasa sakit yang dirasakan secara psikologis? Nah, rasa sakit yang dirasakan secara fisik adalah rasa sakit yang dirasakan langsung oleh bagian tubuh ini. Misalkan seperti luka, mungkin seperti sakit kepala, atau mungkin demam, tekanan darah tinggi, dan gangguan pada berbagai organ tubuh kita yang lainnya. Kemudian bagaimana sakit yang dirasakan secara psikologis, yaitu sakit yang dirasakan oleh perasaan dan pikiran kita. Artinya kondisi pikiran dan perasaan kita dalam kondisi yang kurang baik atau dalam kekacauan. Misalkan seperti stres, mungkin seperti kekhawatiran berlebihan, depresi, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan juga penyakit-penyakit pada tubuh kita. Nah, seringkali sakit yang dirasakan secara psikologis juga sangat mengakibatkan atau memicu penyakit-penyakit yang ada pada tubuh fisik kita. Misalkan, kalau kita sering stres, kalau kita sering terlalu banyak beban pikiran, itu akan dapat memicu penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Misalkan kalau kita terlalu banyak beban pikiran seperti naik darah tinggi, itu sudah sering terjadi. Maka dari itu, kondisi psikologis perlu kita kendalikan
berikan untuk juga dapat menjaga kondisi fisik ini agar tetap stabil. Nah, selain itu, ada faktor luar yang juga dapat mengganggu kesehatan kita, yaitu dari misalkan seperti bakteri, kuman, virus, lingkungan yang kotor, atau keadaan alam yang tidak bersahabat dengan tubuh kita. Itu semua dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau keduanya berkolaborasi, itu akan sangat membahayakan kesehatan tubuh kita. Maka dari itu penting untuk kita mengatur dan mengendalikan tubuh kita ini, karena pada dasarnya penyakit yang ada dalam tubuh kita itu disebabkan sebagian besar oleh diri kita sendiri, bukan dari faktor luar atau dari bakteri atau kuman, itu sebagian kecilnya saja. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang kesehatan menurut pelajaran agama Hindu. Dijelaskan dalam kitab Ayurveda bahwa untuk mendapatkan kesehatan dan kualitas hidup yang baik, maka lebih ditekankan pada gaya hidup kita, lifestyle kita. Artinya ada usaha pengendalian diri yang baik untuk menjaga kondisi tubuh ini. Dijelaskan juga bahwa obat-obatan adalah alternatif terakhir yang dapat kita gunakan apabila sudah terlanjur sakit. Nah, di sini kita sering keliru bahwa banyak masyarakat sekarang yang beranggapan bahwa obat-obatan adalah suatu hal yang utama untuk menyembuhkan suatu penyakit. Padahal itu bukanlah suatu hal yang utama, melainkan bagaimana kita hidup itulah yang terpenting. Bagaimana gaya kita hidup? Kalau gaya kita hidup baik, menerapkan pola hidup sehat, saya yakin kita akan mendapatkan kesehatan yang baik juga untuk tubuh kita. Sementara kondisi sakit baru membutuhkan obat. Nah, tujuan utama kita bagaimana caranya menjaga tubuh ini agar tidak sakit, dan obat-obatan itu tidak perlu kita konsumsi. Nah, perlu juga diketahui bahwa kalau mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan, terlalu sering, itu juga akan berefek negatif pada tubuh kita. Selain itu, dijelaskan juga dalam kitab Ayurveda bahwa kesehatanmu sangat dipengaruhi oleh apa yang kamu makan. Nah, makanan juga sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, makanan juga perlu kita jaga, perlu kita atur mana yang baik untuk tubuh kita dan mana yang buruk yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, kalau kita bisa menerapkan pola hidup sehat atau gaya hidup yang baik, saya yakin kesehatan akan bisa kita dapatkan. Tapi, kalau hidup kita arogan, tidak ada pengendalian diri, maka kita akan mudah terserang oleh penyakit, oleh faktor-faktor luar, misalkan seperti kuman, bakteri. Itu akan mudah sekali masuk ke dalam tubuh dan merusak sistem kekebalan tubuh kita. Karena dari cara kita hidup kurang baik, artinya kita melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian timbul pertanyaan, seperti apa sih itu pola hidup yang baik dengan pengendalian diri yang baik, dan seperti apa gaya hidup yang arogan tanpa ada pengendalian diri? Nah, gaya hidup yang baik itu misalkan seperti kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh. Misalkan seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, cukup minum air putih, dan mengkonsumsi makanan pokok-pokok yang lainnya yang sesuai dengan tubuh kita. Selain itu, aktivitas hidup sehari-hari juga perlu diatur, misalkan seperti cukup istirahat, rajin berolahraga, rajin menjaga lingkungan, berpikir positif, tidak suka marah-marah, sabar, tidak membenci, tidak mendendam. Nah, itu semua akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jika kita mampu melaksanakan pola hidup baik seperti itu, maka saya yakin tubuh ini akan dapat terjaga juga dengan baik. Nah, lalu bagaimana pola hidup yang arogan tanpa adanya pengendalian diri? Misalkan kita seringkali mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan tubuh kita secara berlebihan, seperti makanan manis terlalu berlebihan, mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selain itu juga kita senang begadang, suka marah-marah, tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, nafsu yang berlebihan, membenci, mendendam, dan sebagainya. Itulah
yang juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jika kita terus melaksanakan pola hidup seperti itu, maka saya yakin kondisi fisik ini akan mudah terganggu, sistem kekebalan tubuh kita akan terganggu, dan kita akan mudah terserang penyakit. Nah, dewasa ini banyak sekali anak muda yang lebih mengutamakan melakukan aktivitas untuk mendapatkan kesenangan tanpa memikirkan apa konsekuensinya. Apakah baik untuk tubuh atau malah sebaliknya. Seringkali aktivitas yang buruk cenderung lebih terpelihara. Artinya, untuk mendapatkan kesenangan apapun yang akan kita lakukan, lakukanlah tanpa memikirkan apa konsekuensinya. Nah, selain dari beberapa faktor yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang dapat mengganggu tubuh kita, ada faktor lain yang seiring perkembangan dengan teknologi sekarang ini, yang juga sangat berbahaya dan sangat mengancam kesehatan tubuh kita, yaitu penggunaan gadget secara berlebihan. Banyak anak-anak muda yang terlalu fokus dengan gadgetnya, entah itu hanya sekedar bermain game atau aktif di media sosial berjam-jam, bahkan hampir separuh dari waktu setiap harinya itu habis hanya untuk fokus pada gadgetnya, tidak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan bahkan yang paling parah adalah anak-anak juga sekarang sudah dibebaskan oleh orang tuanya untuk bermain gadget dalam waktu yang lama. Itu akan sangat berbahaya. Berlahan-lahan gadget itu akan merusak jaringan dalam tubuh kita. Dan apabila tiba saatnya nanti, mungkin 10-15 tahun ke depan, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya dalam tubuh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah sakit, apa yang bisa kita lakukan untuk hidup ini? Tentu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jangankan berbuat untuk orang lain, mengurusi diri kita sendiri saja kita kesulitan. Bahkan cenderung memberatkan orang tua dan saudara-saudara kita. Maka dari itu perlu kita pikirkan. Itu seringkali juga kita untuk mendapatkan kesenangan, kita mengabaikan kesehatan kita. Dengan berpikiran, mumpung masih muda, jalani apa yang kita suka. Mumpung masih segar, mumpung masih sehat, masih kuat. Pokoknya lakukan apa yang kita suka, asalkan kita senang. Tidak usah pikirkan konsekuensinya. Kalau sakit, ya berobat. Nah, disinilah perlu kita pikirkan bersama-sama, teman-teman. Ibarat kaca yang sudah terlanjur retak, sehebat apapun caranya untuk diperbaiki, tetap akan ada bekas dari keretakan itu. Nah, di sanalah kelemahannya. Sedikit saja kaca itu terbentur kembali, kaca itu mungkin akan retak dan bahkan mungkin bisa hancur. Begitu pula dengan tubuh ini. Kalau tubuh ini sudah terlanjur sakit, apalagi sakitnya pada organ-organ vital kita, itu akan sulit untuk diobati. Sekalipun sembuh, tidak akan sebaik sebelumnya. Akan mudah terserang penyakit kembali apabila kita tidak mampu mengendalikan diri ini untuk mengatur pola hidup kita dengan baik, agar kita tidak diserang penyakit yang serupa. Nah, maka dari itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana caranya agar tubuh ini terpelihara dengan baik, tidak hanya mengutamakan kesenangan, tapi berpikir dengan bijak untuk menggunakan tubuh ini dengan baik. Perjalanan hidup ini tentu memiliki tujuan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebebasan atau moksa. Nah, dalam tubuh ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu atma sebagai pemberi kehidupan, pikiran sebagai pengendali badan, dan badan ini adalah alat yang digunakan oleh atma dan dikendalikan oleh pikiran untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang menjadi faktor penting adalah badan ini. Badan ini adalah alat yang digunakan oleh atma untuk dapat melakukan perjalanan agar sampai pada tujuannya. Ibarat sebuah mobil, jika ingin mengantarkan penumpangnya sampai pada tujuannya dengan baik, maka mobil ini perlu dirawat, perlu dijaga dengan baik.
baik dari mesin dan bagian-bagian lainnya perlu dirawat agar dapat melaksanakan perjalanan yang jauh untuk sampai pada tujuannya, mengantarkan penumpang dengan selamat. Selain itu, dikendalikan pikiran dengan baik atau mengemudi dengan baik itu juga sangat penting untuk mengarahkan tubuh ini melangkah di jalur yang benar dan sampai pada tujuan dengan selamat. Itu teman-teman, mari sejenak kita merenung bahwa diri kita adalah anak muda, generasi penerus bangsa. Perjalanan kita masih sangat jauh teman-teman. Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Begitu banyak hal yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Dan untuk melakukan semua itu, diperlukan tubuh yang sehat, tubuh yang baik, tubuh yang bagus untuk dapat melalui semua itu. Kalau tubuh kita sakit-sakitan, bagaimana caranya? Untuk dapat melakukan semua itu, untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan itu. Tidak akan bisa. Maka dari itu, penting untuk kita menjaga dengan sebaik-baiknya sebelum tubuh ini rusak. Dan juga mari kita renungkan, ini juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Kenapa? Kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita bekerja? Bagaimana caranya kita beraktivitas? Dan biaya untuk mengobati sakit itu juga tidak murah. Banyak pengorbanan di dalamnya. Korban waktu, tenaga, biaya. Luar biasa pengorbanan. Maka dari itu, sebelum diri ini sakit, nah sekaranglah saatnya kita berpikir untuk merawat diri ini dengan baik agar kita bisa menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Mungkin itu saja teman-teman menurut pendapat dan keyakinan saya. Lalu bagaimana dengan pendapat dan keyakinan teman-teman? Mari kita sharing melalui kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.